karunia Allah Subhanahu wa taala. Airnya kita minum, udaranya kita hirup, buminya kita injak, langitnya kita junjung, di mana dan kapan saja. Yang pasti itu tidak ada bayaran kepada Allah, gratis. Cuma satu yang Allah minta, wa ma khalaqatul jin wal ins illa liya'buduni. Dengan keberadaan kita pada subuh ini di rumah Allah merupakan karunia yang sangat besar dan luar biasa daripada Allah. Tentu kita bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap amalan-amalan yang telah kita perbuat dan seluruh kekhilafan, kedoifan, kesalahan yang kita langgar sengaja ataupun tidak, amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amalan paripurna, mampu menyelamatkan hidup kita di dunia dan mensentuhkan hidup kita di akhirat. Kesalahan, kedoifan, kekhilafan juga akan ditutupi segenap kebajikan-kebajikan yang telah dan akan kita kerjakan, hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi manusia-manusia paripurna, la'allakum tattaqun. Kemudian kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga salam dan salam kita senantiasa dilimpahkan buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa uswatun hasanah. Sahabat-sahabat kita hormati, kita banggakan pengurus Masjid Raya Andalas beserta seluruh pengawas yang hadir, Bapak Ibu sekalian jamaah subuh, para tamu Allah yang mulia. Kultum singkat kita beri tema Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum sesungguhnya tiap-tiap kebajikan yang kamu kerjakan, kata Allah, li anfusikum, untuk dirimu. Yufa wa sadaqah, menolong orang lain, melapangkan kehidupan seseorang, membantu siapapun dalam tengah kesulitan. Li anfusikum, orang diberikan kelapangan, orang diselamatkan, orang dibantu, orang ditolong. Yufa wa sadaqah, pada zahirnya orang itu selamat saat itu, terbantu saat itu. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, bantuan yang telah kita turunkan, jasa yang telah kita berikan, Allah pulangkan kepada kita. Malah kata Allah, di ibarat kita membelanjakan harta kita di jalan Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Luar biasa. Tabarakallah. Wa in asabtum falaha, dan begitu juga sebaliknya kata Allah. Tiap-tiap kezaliman yang kita
berbuat kehinaan yang kita kerjakan, kedurjanaan yang kita lakukan, kezaliman yang kita perbuat dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, pada saat itu orang lain teraniaya, orang lain menderita, orang lain sengsara, namun pada hakikatnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kesemuanya itu juga berarti kamu telah menyiksa dirimu, menzalimi dirimu, menganiaya dirimu sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, ibu-ibu jamaah subuh pertama Allah yang mulia. Makanya di ayat lain Allah ungkapkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Tiap-tiap kebajikan yang kamu perbuat, sekecil apapun, sekecil atom sekalipun, Allah pasti akan pulangkan, Allah pasti akan balas. Kita akan mendapatkan ganjaran dari kebajikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sekecil biji zarah sekalipun, sekecil apapun, seupil apapun kejahatan kita, itu tidak akan pernah luput daripada catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan kita terima balasannya. Bapak Ibu sekalian, binatang ternak itu diberikan pendengaran yang luar biasa oleh Allah. Ketika kita tahu segerombolan ayam mencari makan di tempat padang pekuburan, ayam itu sering mematok makanan, tetapi pendengaran yang luar biasa, dan dia terkadang terdiam. Diamnya ayam ketika mencari makan di padang pekuburan berarti bukan dia kenyang, akan tetapi mendengarkan jerit tangis ahli kubur yang tengah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, jerit pedih tangisnya yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali dilahirkan ke muka bumi, untuk kembali dihadirkan ke muka bumi. Inna minas sholihin, sesungguhnya aku akan beramal saleh. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal sholihah inna muqinun, kata Allah. Itu sebuah permintaan yang tidak akan pernah Allah perkenankan. Dia baru menyadari, dia baru menginsafi kalau di alam kubur ternyata siksa itu benar, ternyata azab itu benar, maka dia diminta dikembalikan ke muka bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah caplok dengan inna muqinun, sebuah permintaan yang tidak akan pernah Allah kabulkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, subuh pertama Allah yang mulia, di mana dan kapan saja peluang dan kesempatan, fastabiqul khairat. Berbuat kebajikan itu tidak hanya sekedar memberikan infak, sedekah, wakaf, membantu orang lain dengan bentuk benda, uang dan sejenisnya, akan tetapi ikut memberikan doa, mengirimkan doa kepada seseorang, berarti kita sudah berbuat kebajikan. Tabassamu khairun min shadaqah, memperlihatkan wajah yang tidak salam, wajah yang tidak beringas, wajah yang tidak bersahabat kepada seseorang, akan tetapi memperlihatkan wajah persahabatan, persaudaraan, itu pun sudah dinilai oleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sampaikan tabassamu khairun min shadaqah, senyum itu sebagai daripada sedekah. Bapak Ibu, kronologi singkat saja kita berikan contoh sampel bagaimana Allah membalas kebajikan kita dan bagaimana Allah memulangkan kejahatan kita. Kita ambil sebuah bola, kita pompas pada badannya. Kita punya kekuatan di mana? Power kita di mana? Tenaga kita di mana? Tangan kanan. Kita taruh bola di tangan kanan, kita lemparkan dengan sekuat tenaga. Sebesar apapun kekuatan kita melempar bola, maka bola pasti akan melantur kepada diri kita. Ketika yang kita lempar itu bola-bola kebajikan, bola-bola kebaikan, bola-bola ihsan, maka bola kebajikan itu Allah pulangkan kepada kita. Bola itu akan melantur kepada diri kita. Malah Allah berjanji 700 kali lipat untuk satu kebajikan. Ketika yang kita lempar bola kebajikan, Allah pulangkan kepada kita. Namun sebaliknya ketika yang kita
wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ndak ada gadian ada rata itu jadikan ukiran. Ndak ada lautan yang tidak berombak, ombaknya jadikan lukisan. Ndak ada kita yang tidak bersalah. Terkadang kita salah pandang, terkadang kita salah duduk, terkadang kita salah berdiri, terkadang kita salah bicara. Kita dengar cerita 2 hari lalu daripada Humas Polda Sumbar. Ketika kita melihat seseorang pergi berdua-duaan ke mana-mana suami istri duduk samping, lalu ketika sampai di tujuan suami turun sebagai sopir, lalu membukakan pintu untuk istrinya turun dari mobil. Ketika dari kasat mata kita melihat orang itu luar biasa. Sayangnya suami kepada istri luar biasa. Begitu dia naik mobil, buka pintunya. Begitu dia turun mobil, pintu juga dibukakan. Laksana ajudan dengan komandannya. Tetapi setelah kita berkonfirmasi ternyata pintu mobil tidak bisa dibuka dari dalam, harus dibuka dari luar. Maka si sopir turun keluar untuk membukakan pintu biar istrinya bisa turun. Kalau kita melihat dari kasat mata, orang itu adalah pasangan suami istri yang ideal. Suami sangat mencintai istri, sangat sayang kepada istrinya, hingga begitu pelayanan kepada istri. Ternyata setelah dikonfirmasi 1 tahun yang silam pintu saya sudah mulai rusak, tidak bisa buka dari dalam, maka saya harus turun untuk istri saya juga bisa turun. Setelah kita tahu itu, maka oleh sebab itu Bapak Ibu saudara jemaah, jangan cepat bervonis dan menjudge seseorang, akan tetapi kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buruk sangka, karena buruk sangka akan berakibat fatal kepada diri kita. Dan jangan kita pernah bersuuzon kepada apapun dan siapapun. Bapak Ibu saudara jemaah, tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kebajikan yang kita perbuat diawali dengan ketulusan dan keikhlasan akan berimbas kepada kebaikan kepada diri kita. Namun setiap kejahatan yang kita perbuat khilaf, dhaif, lemah kita, sengaja atau tidak sengaja, tentu kita juga bermohon agar keampunan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon dengan sisa usia yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita ke depannya. Kita bertekad dan berniat untuk selalu yang terbaik buat diri kita, terbaik untuk orang lain, dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Akhirnya kita tutup majelis dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.